Kakak di sini yang akan memandu adik-adik semua. Perkenalkan Kakak Filia dan Kak Yoga. Sela. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita angkat satu pujian, diundang adik-adik berdiri, kita nyanyi Happy Ya, Happy Ya. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat-Mu sehingga anak-anak-Mu pada pagi hari ini dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap anak-Mu ini agar dapat mendengar firman-Mu dengan baik, sehingga firman-Mu dapat anak-anak-Mu ini jalani dalam hari-harinya. Tuhan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu yang mengajari kami. Kiranya Tuhan berkati dan urapi sehingga kakak-kakak dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian lagi, baca kitab suci. Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Kakak harap kabar adik-adik semua luar biasa ya. Sebelum adik-adik mendengarkan firman Tuhan hari ini, kakak mau mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami memohon bimbingan dan pimpinan Tuhan dalam hati kami, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang nanti kami dengar dapat kami fahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16 dan Roma 10 ayat 9. Pertama-tama, mari sama-sama kita membaca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Selanjutnya, mari kita membaca Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin untuk firman Tuhan. Berdasarkan kedua ayat tadi, firman Tuhan kita pada hari ini mengambil tema Tuhan Yesus menyelamatkanmu.
Adik-adik yang terkasih, kakak mau bertanya nih, apakah kalian semua yang ada di rumah pernah berbohong, marah-marah, mengganggu sesama, menyontek, iri sama teman, atau berkata kasar? Semua hal tersebut tidak baik ya adik-adik, dan tentunya semua manusia di muka bumi ini pernah melakukan beberapa, bahkan semua yang sudah disebutkan tadi. Hal-hal yang tidak baik itu dinamakan dosa, dan dosa datangnya dari iblis ya adik-adik. Nah, kita bisa melambangkan iblis itu berwarna hitam, gelap, dan pekat seperti air di dalam gelas ini adik-adik. Nah, lihat kan? Saat kita masih kecil, kita belum mengenal apa yang namanya dosa ya adik-adik, sama seperti air putih yang jernih ini. Namun, saat kita bertumbuh dan semakin besar, dosa kita mulai muncul dan terlihat. Nah, kita mulai berbohong, menyontek, mengejek, mengganggu teman, iri sama teman, dan juga melakukan dosa-dosa lainnya. Akibatnya, lama-kelamaan hati dan jiwa kita tercemar dan menjadi gelap akibat dosa-dosa ini adik-adik. Nah, jika dosa-dosa tersebut terus-menerus kita lakukan, kira-kira akibatnya apa ya adik-adik? Akibatnya sungguh buruk. Alkitab mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan dosa seharusnya dihukum oleh Allah. Nah, apakah adik-adik pernah dihukum? Saat adik-adik dihukum guru karena menyontek atau tidak mengerjakan PR, pasti rasanya sangat menakutkan ya adik-adik, apalagi jika Tuhan Allah yang Maha Kuasa menghukum kita. Nah, Alkitab menyatakan bahwa dosa membuat manusia terhalang untuk pergi ke sorga. Mengerikan sekali ya hukuman tersebut. Namun, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat Dia sayangi, Ia rela datang ke dunia melalui Tuhan Yesus Kristus untuk menanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Padahal kita adalah manusia yang melakukan dosa dan sepatutnya menerima hukuman. Tapi Tuhan Yesus yang sangat baik itu rela mengambil tempat kita. Sebenarnya tidak layak bagi Tuhan Yesus menderita berat hingga mati akibat dosa-dosa kita, karena Tuhan Yesus sendiri tidak memiliki dosa. Ia dilambangkan seperti air putih yang jernih ini adik-adik, jernih dan tidak tercemar. Nah, kita bisa lihat ya, ini iblis. Ini iblis yang mencobai Tuhan Yesus. Lihat. Lihat adik-adik. Iblis sudah mencoba untuk membuat Tuhan Yesus berdosa. Namun, iblis gagal. Tuhan Yesus tetap suci dan tidak berdosa. Nah, atas kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Kristus itu, Tuhan Yesus rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib buat kita. Setelah Tuhan Yesus mati karena dosa kita, Ia pun bangkit, dan hal itu membuat kita bebas dari hukuman Allah dan diselamatkan dari dosa. Terus setelah itu, apakah manusia bisa luput dari dosa-dosa begitu saja tanpa melakukan apapun? Tentu saja tidak ya adik-adik. Kita harus percaya dan taat kepada Tuhan Yesus, memohon ampun kepadanya lewat doa-doa kita dan tidak mengulangi dosa-dosa tersebut lagi. Nah, lihat adik-adik, ini awalnya kita yang tercemar oleh dosa. Dan ini adalah Tuhan Yesus. Kita bisa lihat apa yang terjadi bila kita memohon ampun dan menyesali dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita dan lihat, Ia mengubah hati kita menjadi suci
bersih dan jernih kembali. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa dosa yang membuat jiwa kita gelap dan membuat kita menjauh dari Allah sudah dihapuskan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita anak-anak Tuhan yang menyesali dosa dan bersaksi bahwa kita mempercayai Tuhan Yesus Kristus di hidup kita, memperoleh pengampunan dan disucikan dari dosa. Oleh karena itu, kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit menebus dosa-dosa kita, harus dekat-dekat nih sama Tuhan Yesus. Dan jangan mau dekat-dekat sama dosa, atau jangan mau dekat-dekat dengan iblis. Nah, gimana caranya supaya hidup dekat dengan Tuhan Yesus? Caranya adalah dengan melakukan hal-hal yang disenangi oleh Tuhan Yesus, seperti membaca Alkitab, menyanyikan lagu-lagu pujian, dan berbuat baik kepada sesama manusia dan makhluk hidup lainnya di muka bumi ini. Sekian cerita dari kakak untuk hari ini, dan berikut ini adalah PR buat hari ini ya adik-adik. Kakak punya 2 pertanyaan yang kakak yakin adik-adik semua bisa jawab kalau menonton firman Tuhan hari ini. Pertanyaan pertama, apakah akibatnya kalau seseorang berbuat salah? Pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Tuhan Yesus terhadap kesalahan yang kita lakukan? Silahkan adik-adik kirim jawabannya lewat grup WA SHM GKI Yerusalem ya. Jawabannya bisa ditulis di kertas, lalu difoto. Kemudian fotonya dikirimkan ya. Jangan lupa menulis nama dan kelas kalian. Batas mengirimkan jawaban sampai sore ini. Sekian firman Tuhan buat hari ini. Semoga firman ini menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Sela. Mari adik-adik kita bersatu lagi di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sebentar lagi anak-anakmu ini akan mengumpulkan sedikit dari yang kami punya. Kiranya persembahan kami ini dapat berbuah manis di hadapan-Mu, sehingga persembahan kami ini juga dapat berguna bagi pertumbuhan gereja-Mu. Kiranya Tuhan berkati. Amin. Amin. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita
oleh Kak Sela. Baik adik-adik, kita satukan hati kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sehingga pagi ini adik-adikmu telah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kiranya Tuhan berkati sehingga firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di hati kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan sertai selalu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagi mengangkat pujian kita Kasih Yesus. Adik-adik dimohon untuk berdiri.